Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Belo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke guys, kali ini di hari kesekian yang mana gua selalu terus membahas tentang perkembangan bagaimana robot trading di Indonesia saat ini begitu. Terus banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada gua gitu ya, "Bang, lu nih terus-terusan bahas robot trading, ada apa sih?" begitu. Sebenarnya tujuannya apa sih begitu. Sebenarnya lu mau ngapain sih gitu. Banyak sekali orang-orang yang nanya sama gua, dan rata-rata yang nanya itu adalah orang-orang yang memang tergabung di dalam sejumlah robot trading yang sudah dinyatakan ilegal di Indonesia begitu. Oke, gua akan menjawab itu gitu ya. Gua akan membuka itu hal yang mendasar sekali, apa yang membuat gua itu akhirnya tergerak gitu ya. Gua orangnya fair-fairan aja, gua blak-blakan aja ya. Gua nggak seneng gitu yang namanya munafik yang dengan gaya-gayanya dia begitu ya. Gua nggak, tapi gua akan coba untuk memberikan penjelasan yang paling simple, dan mudah-mudahan teman-teman itu bisa menilai sendiri tuh gua tuh orangnya gimana. Kalau gua orangnya gak peduli dengan omongan orang, gue gak peduli dengan apa yang orang-orang mau sampaikan ke gue sebenarnya. Tapi karena memang banyak yang bertanya kepada gue, yang membuat gue dan mendorong gue harus menjawab itu gitu. Nah, kalau gue ditanya kenapa gue itu membuat begitu banyak konten lalu menyuarakan akhirnya sebuah yang gue sebut dengan kebenaran gitu. Jadi untuk pertama kali gengs, gue sekitar bulan Desember lah. Bulan Desember itu gua bertemu dengan seorang ibu-ibu. Mungkin beberapa orang yang mengikuti gua udah pernah mendengar cerita gua ini gitu ya. Gua bertemu dengan seseorang gitu ya di tahun lalu ya. Di tahun 2021 sekitar bulan ya kayaknya akhir tahun lah ya. Gue lupa gitu apakah November apakah Desember begitu, gua nggak tahu. Yang pasti di sekitaran situ gitu. Lalu ibu-ibu tersebut bernama Ibu Nurjana. Orang tersebut punya 6 orang anak. Dan pada saat itu dia sempat sampaikan ke gua gitu. Dia ceritakan ke gua tentang dia menjadi seorang korban lah dari salah satu robot trading yang ternyata scam gitu. Yang ternyata uangnya tidak bisa cair gitu. Uangnya sudah masuk ke dalam robot trading tersebut dan kepada broker yang dia tunjuk, dan akhirnya tidak bisa cair gitu. Nah, setelah dia alami itu, ya dia mengalami guncangan di dalam keluarganya dia, sampai akhirnya 6 anaknya ini luntang-lantung. Nah, dia lalu mengatakan bahwa uang yang dia masukkan ke dalam salah satu robot trading tersebut, yang scam tersebut, adalah uang hasil daripada dia menggadai rumah di salah satu bank, yang mana bank tersebut adalah bank BUMN lagi begitu. Jadi dia memasukkan sertifikat rumahnya tersebut ke dalam bank, dan akhirnya uang tersebut digunakan untuk dia masuk ke dalam robot trading, dan pada akhirnya rumah tersebut mau dilelang. Jadi dia minta tolong saya selaku lawyer untuk bernegosiasi dengan pihak perbankan pada saat itu, dan alhamdulillah selesai. Gua senang sekali hari ini gua mendapat kabar daripada si ibu ini yang menyatakan bahwa akhirnya rumahnya tidak jadi dilelang, dan kesepakatan antara gua dengan pihak bank yaitu kita akan sama-sama untuk mencari pembeli daripada rumah tersebut, menemukan harga terbaik hingga nanti kita akan menjual rumah tersebut selayaknya, dan akhirnya ibu tersebut bisa mendapatkan uangnya kembali gitu ya. Uang sedikit lah minimal bisa kembali kepada ibu itu, meskipun apa yang sudah menjadi kerugiannya di dalam robot trading yang ilegal tersebut, yang scam tersebut, ya sudah menjadi kerugian yang sulit untuk dikembalikan begitu. Nah, itu yang sebenarnya membuat gue itu sangat tergerak hati gue awalnya untuk berbicara tentang robot trading. Dasarnya itu dulu pertama. Tapi pada saat itu memang gue belum ada terlalu ingin untuk berbicara tentang robot trading. Artinya gue masih berpikir secara rasional, artinya begini ya. Ketika gue berbicara robot trading, gue dapat apa? Ketika gue mulai membicarakan robot trading, apa yang akan terjadi gitu. Setelah gue nanti, kalau seandainya gue bicarakan robot trading ini lalu gue hajar-hajarin, mereka nggak pernah ada urusan sama gue.
mereka belum apa istilahnya bukan seseorang yang menjadi lawannya klien gua, atau mereka ini bukanlah entitas tertentu yang merugikan klien-klien gua gitu, dan mereka juga tidak merugikan gua. Ya gue berpikir untuk apa gue buat gitu, nggak ada gunanya juga gitu. Nah pada saat itu lalu sebelumnya memang gue udah kenal dengan seseorang yang namanya Joker Bali gitu ya. Gue kenal dengan seseorang yang namanya Joker Bali, dan Joker Bali ini adalah klien gue gitu ya. Dia memiliki sejumlah villa di Bali ya. Dia punya sejumlah usaha seperti restoran di Bali, dia punya kafe, lalu dia punya beberapa usaha lah ya di Bali, bahkan di Kalimantan sampai di Jawa Timur juga ada. Nah setelah gue mulai kenal, gue tahu, nah kebetulan beliau ini adalah seorang trader juga begitu. Dan gue ini bukan dalam rangka promosi ya, tidak ada urusannya juga gitu ya. Ini klien gue murni. Nah kebetulan dia sangat paham sekali tentang dunia trading. Dia sering itu ngasih tahu ke gua gitu, bang ini robot-robot nggak benar nih, karena cara mainnya itu sangat jorok sekali. Ini skemanya seperti ini, skemanya seperti ini. Dia menceritakan begitu banyak hal kepada gua. Gitu. Itu pun gua pahami gitu. Gua pahami, gua mengerti. Setelah gua mengerti ya, gua juga belum ada niat itu untuk berbicara lebih dalam soal robot trading gitu. Karena kembali lagi patokan gua adalah gua nggak ada urusan sama robot trading. Robot trading tersebut tidak merugikan gua, kecuali mereka nyolek-nyolek gua, baru gua akan bertindak di situ. Itu, dan gua nggak dapat apa-apa. Gua nggak dapat apa-apa dari berbicara robot trading gitu. Gua berpikir seperti itu. Untuk apa gua bicarakan sesuatu hal yang tidak ada untung ruginya bagi gua gitu. Rasa-rasa saya itu, rasa-rasa gua tuh kayak gua akan wasting time aja gitu. Pada saat itu seperti itu. Nah lalu dia sudah banyak berikan pengetahuan kepada gua tentang bagaimana cara kerja robot trading dan bagaimana trading yang benar. Akhirnya gua sendiri belajar trading. Gua sendiri belajar trading dan ya gua trading beneran gitu. Gua trading beneran, ya kadang profit, kadang loss begitu. Bahkan gua pernah MC juga gitu ya, margin call juga. Tapi itulah tahap belajar dan itu resiko yang harus gua ambil sebagai seseorang yang belum mengerti tentang trading lalu coba-coba untuk trading kan begitu. Dan ternyata sangat sulit untuk melakukan analisa kalau kita belum paham gitu ya. Ya oke. Gua lalu pada saat itu melakukan deposit dan gua trading di beberapa broker gitu seperti di IC Market, lalu gua trading juga di MRG begitu ya, Max Rich Group ya. Max Rich Group gitu. Itu punyanya John Powell atau Tito begitu. Nah, lalu setelah gue lakukan trading, ya akhirnya gue paham begitu banyak tentang trading itu. Gue bisa mendapatkan profit dari situ dan gue bisa loss, bahkan gue pernah MC. Sehingga gue ketika melihat itu, gue rasa-rasa sangatlah tidak mungkin terjadi orang bermain robot trading gitu, menggunakan robot trading itu bisa mendapatkan untung yang konsisten gitu, untung yang tetap begitu, setiap hari akan untung sekian persen sampai 1 bulan. Lalu gue coba-coba untuk menggunakan logik ya, menggunakan logika. Gue menggunakan kalkulator kompon gitu. Di handphone gue tuh gue coba menggunakan kalkulator kompon yang nanti akan gue tampilkan di sini ya, seperti apa. Dimana kalkulator coba ya. Nah, di mana di kalkulator kompon tersebut interest rate. Oke, jadi gua di mana menggunakan kalkulator kompon, gua mencoba di 10 juta rupiah, lalu gua menggunakan interest rate-nya itu sekitar seperti yang disampaikan oleh robot-robot trading itu bisa menghasilkan 30% ya sebulan gitu. Karena setiap hari itu katanya berpeluang untuk menghadirkan 30%. Lalu gue setiap hari itu menghasilkan 1% ya. Gue anggaplah 20% lah ya, karena kan sebulan cuma 20 hari begitu ya. Lalu pada saat itu gue mencoba, ya akhirnya muncul angka, tapi gue lupa angkanya, tapi sangat fantastis. Dan sekarang gue akan coba lagi biar teman-teman itu tahu tuh. Nah, jadi kalau kita seandainya melakukan investasi ya dengan mengkomponkan uang kita
dengan konsisten, dengan profit yang konsisten tuh ya. Dengan profit yang konsisten ya kita mencoba untuk kompon dan kita akan mendapatkan keuntungan tuh sekitar 7 miliar lebih itu. Hanya dalam waktu 3 tahun gitu, 36 bulan gue mencoba itu dengan yang 10 juta. Coba gue yang kalau nggak salah jadi kita akan mendapatkan 7 miliar lebih hanya dalam waktu 3 tahun gitu, 36 bulan gitu. Gue lihat ya nggak mungkin gitu, itu nggak akan mungkin terjadi di robot trading. Itu berarti bullshit, itu aja sebuah omong kosong belaka gitu kan. Akhirnya gue mencoba tetap tidak ingin berbicara tentang robot trading gitu. Gue tetap tidak ingin berbicara tentang robot trading karena menurut gue ya kembali lagi, gue gak ada urusan robot trading ini seperti apa nantinya, gue nggak akan ada. Gue nggak berdampak apa-apa juga sama gue gitu. Gue mau ngomong nggak gue ngomongin juga gue nggak ada dampak apapun gitu. Lalu pada saat itu gue sudah mulai aktif di Bali karena ada beberapa perkara yang gue tangani di Bali. Lalu gue juga lagi proses membangun villa tempat tinggal gue di sini gitu ya. Di Bali gue lagi bangun villa dan proses lah itu. Nah pada saat itu gue tiba-tiba ketemu dengan salah satu pejabat di Kementerian Perdagangan yang nggak perlu gue sebutin namanya. Terus tiba-tiba dia ngomong sama gue begini, bro, ini kita lagi akan sikat tuh katanya. Ini bahasanya ini, semua robot-robot trading ilegal tuh. Dia sampaikan ke gue pada saat itu. Oh ya, gue bilang gini, betul tuh. Dia bongkar seluruh sisi gelap dari robot trading ilegal yang ada di Indonesia saat ini. Bagaimana cara kerjanya? Dia bukakan gua sebuah meta manager gitu ya. Dia banyak lah gitu. Dia ceritakan ke gua. Nah pada saat itu gua masih slow aja gitu. Gua liatin, gua dengerin. Tiba-tiba dia berikan gua informasi yang sangat lucu sekali. Dia bilang begini. Ini mungkin teman-teman dan jejak digital masih ada. Teman-teman bisa cek di Instagram gua di @bangbenua ya. Teman-teman boleh cek langsung di sana. Benar nggak yang gua omongin? Sekitar di bulan Januari, pada saat itu DNA Pro lagi buat acara di Bali kalau nggak salah. DNA Pro ya, lagi buat acara di Bali. Nah, dia sampaikan ke gua nih, ini teman gua nih nyampaikan ke gua, bro, ini DNA Pro bakal tutup ini dalam waktu dekat, kata. Akan selesai. Ini yang disampaikan ke gua tuh. Murni, dia sampaikan ke gua denger tuh. Karena dia adalah seseorang yang bekerja di Kementerian Perdagangan, dia punya jabatan tertentu di sana. Gak mungkin gue gak percaya dengan dia gitu. Gak ada hal yang membuat gue tidak percaya dengan dia gitu. Tidak ada sebabnya gitu ya. Nah sehingga akhirnya gue ambil kesimpulan itu. Gue iseng karena udah terlalu banyak di pikiran gue cek ombak nih. Karena gue penasaran, gue mau tahu gitu. Terus gue bikin video di Instagram gue. Gue bilang begini, dalam waktu dekat gue denger nih ada gue infonya ini gue dapat dari seseorang temen gue dapat info katanya DNA Pro itu akan tutup, akan selesai. Itu yang gue sampaikan di dalam video tersebut. Teman-teman nanti boleh cek di video gue di Instagram gue pada saat itu. Niat gue bikin itu video sebenarnya adalah gue ingin memberitahukan kepada teman-teman pada saat itu orang sangat sulit untuk pada saat itu withdrawal tuh masih lancar tuh. Nah kata temen gue ini, kalau seandainya mereka sudah sikat nih, sudah sampai ada tindakan, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa withdraw nantinya begitu. Pasti mereka akan kelabakan karena perekrutan member itu akan stop gitu. Karena diduga mereka melakukan Ponzi gitu. Itu yang disampaikan. DNA Pro kita duga melakukan skema Ponzi. Sehingga kalau di stop perekrutan member, maka sulit untuk kembali gitu. Nah lalu gue mencoba, minimal gue bisa menyelamatkan sejumlah followers gue yang ikut di trading tersebut tuh. Tadinya gue pikir ya, gue bikin video iseng-iseng nih. Gue bilang bahwasanya gue denger nih DNA Pro akan selesai, akan tutup gitu ya, akan selesai. Dan gue sampaikan bahwa ya ini kembali lagi, gue butuh klarifikasi, gue butuh info, tolong infokan ke gue. Itu yang gue sampaikan pada saat itu. Niat gue hanya ingin kasih sinyal kepada teman-teman yang ada di situ, follower gue minimal. Untuk lu pada kalau ya maksud gue begini ya, lu pada kalau masih ada di DNA Pro, lu sekarang cepat-cepat lu tarik dulu deh, lu withdraw dulu deh. Itu loh maksud gue. Jadi sebenarnya nggak ada yang lain-lain gitu. Gue nggak ada niat yang gimana-gimana gitu.
Nah, setelah gua sampaikan itu, setelah gua buat di Instagram gua, tiba-tiba itu bulian terjadi tuh. Bulian tuh terjadi. Wah, itu IG menyerang begitu banyak akun-akun bodong. Nah, ini nanti gua akan jelaskan tuh kenapa bisa terjadi seperti itu. Nanti gua akan jelaskan di next video mungkin apakah itu beneran manusia yang melakukan bullying atau robot. Nanti gua akan jelaskan. Nah, jadi setelah gua upload itu, tiba-tiba masuk begitu banyak orang-orang yang membuli itu. Wah, lu sok tahu nggak mungkin nih DNA Pro nggak seperti ini nih, begini lo. Nanti lu bakal nangis kayak Desmond Wira lu apa. Gue bilang ini orang aneh begitu. Gua ngasih info, gua dapet kabar dan gua di situ tuh bentuknya bahkan gua nggak ngasih info, gua bertanya. Gue sampaikan, gue dapat info seperti ini. Lu kalau rasa nggak bener, lu tolong dong, lu kasih tahu gue. Ya kan? Tiba-tiba gue dibully. Nah, tidak lama lagi lucunya begini. Ada seorang leadernya, apa ya, co-founder atau apalah itu namanya di DNA Pro di tim Octopus tuh, namanya Steven Richard tuh. Mencoba-coba masuk lagi ke IG gue, nantang gua, mau taruhan. Gua lihat ini orang boleh juga, gua pikirkan untuk apa namanya menambah atensi masyarakat menurut gua kan. Ya kan gua jujur aja gitu ya, karena Instagram untuk gua itu sebagai media gua untuk memperkenalkan diri gua kepada publik. Kita nggak munafik lah ya. Dan itu memang terjadi. Dan gua lihat efektif juga ya. Kenapa gua pada saat ngomongin masalah robot trading ini kok tiba-tiba bullying banyak? Nah, di sanalah gue langsung berpikir ini kayaknya cara bisa menjadi salah satu cara gue untuk menambah attention publik. Gue bisa menjadikan peluang ini untuk mendapatkan AdSense lebih di YouTube gue. Nah, itu tuh awal yang gue pikir tuh. Akhirnya apa yang gue lakukan, gue bikin channel YouTube. Gue bikin video-video dan gue masukkan ke dalam channel YouTube gue dan gue berbicara. Terbukti AdSense gue meningkat begitu. Dan meskipun nggak seberapa ya, AdSense-nya nggak seberapa, tapi ya minimal viewers gua naik gitu. Karena mungkin teman-teman tahu bahwa gua sudah tidak menjalankan YouTube gua ini, gua sudah tidak pernah konten selama kurang lebih hampir 2 tahun. Konten gua ini bisa dibilang vakum, apa adanya aja gitu. Akhirnya gua kayak menemukan kembali rasa ingin berkonten kembali itu pada saat orang-orang banyak yang menonton tuh. Nah, akhirnya gua lakukan ya, awalnya memang gue berbicara tentang AdSense, emang bener kita fair-fairan aja ya. Gue berbicara banyak yang menonton, meningkatkan bagaimana attention publik kepada gue, meningkatkan perhatian publik terhadap gue. Akhirnya di situ gue membuat video terus, dan pada akhirnya membuat gue terbawa ke dalam suasana ini gitu, membawa gue ke dalam suasana di mana gue merasa sangat senang sekali ketika banyak orang yang terselamatkan uangnya ketika menonton video gua. Banyak sekali tiba-tiba orang-orang yang DM gua lalu berkomentar di IG ataupun di YouTube. Anda boleh cek sendirilah omongan gua ini benar apa tidak gitu ya. Tapi banyak sekali orang yang berkomentar yang mengatakan bahwa terima kasih Bang, karena berkat nonton video Abang akhirnya uang gua terselamatkan. Banyak yang mengatakan begitu. Di situ tuh ada kayak rasa di dalam diri gue untuk pertama kalinya gue merasakan bangga banget ketika gue hanya membuat video sebagai seorang lawyer yang paham tentang hukum, lalu gue bisa paparkan dan memberikan pengetahuan kepada orang dan bermanfaat pula begitu. Bermanfaat, banyak orang yang terselamatkan. Nah, di sanalah gue merasa bahwa ternyata ini kayaknya bukan AdSense yang gue cari, bukan attention publik, tetapi gue sangat senang sekali ketika melihat begitu banyak orang yang diselamatkan akibat daripada nonton video gua. Meskipun banyak juga orang yang kesal ketika nonton video gua, di mana itu adalah orang-orang yang memang konsisten membela para robot trading ilegal tersebut. Karena mereka melakukan sejumlah praktik doktrin ya, kalau menurut gue ya, doktrinisasi yang bagus terhadap para member, sehingga para member itu sebagian merasa resah, sebagian merasa khawatir, sebagian merasa khawatir lah ya, khawatir akan uangnya tidak dapat kembali begitu, sehingga mereka harus mau tidak mau membela itu perusahaan. Gua jadi sebenarnya kalau bicara dari hati ke hati itu, gua merasa kasihan dengan para member-member begitu,
Gue merasa kasihan dengan para member-member yang selama ini masih membela para robot trading itu. Ya itu jalan pilihan kalian gitu ya. Itu sebuah jalan yang memang kalian pilih untuk itu gitu. Gue nggak bisa memaksakan. Gue nggak bisa terlalu ngotot karena satu, uangnya bukan uang gue, kepentingan gue juga nggak ada di situ. Gitu. Tapi gue selalu berupaya untuk menceritakan atau memberikan sebuah analisa yang memang masuk di akal gue kepada teman-teman gitu. Kepada teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman bisa paham, mengerti, dan mau untuk mengambil langkah yang menurut gue bisa menyelamatkan uang daripada teman-teman itu sendiri begitu. Ya kembali lagi, gue intinya adalah dari cerita gue tadi, gue itu tidak akan nyolek kalau Anda tidak colek saya. Itu konsep gue ya. Gue tidak akan colek kalau kalian tidak colek gue gitu. Itu di awal. Tapi akhirnya gue merasa, gue menemukan rasa bangga, rasa senang gue ketika banyak orang yang terselamatkan dari situ. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa gue membahas tentang robot trading ilegal ini, ya salah daripada member-membernya tadi. Karena terlalu membela, akhirnya membuat gue juga makin ngegas gitu. Akhirnya membuat gue makin ngegas. Dan akhirnya fokus kalian terpecah gitu. Bukannya kalian fokus terhadap bagaimana menangani member kalian, tetapi kalian malah fokus menanggapi kami ini seperti gua, Roy Sakti, Chandra Teja, dan lain-lain gitu. Kalian masih aja fokus terhadap hal-hal itu gitu. Jadi gini ya, kalau memang Anda member-member yang punya pikiran gitu ya, member-member daripada robot trading ilegal tersebut punya pikiran, Anda bisa berpikir secara jernih begitu, Anda pasti akan masuk dengan apa yang kami sampaikan gitu. Lebih bagus Anda hari ini rugi, lebih bagus Anda hari ini rugi sedikit gitu ya. Coba bayangkan, banyak sekali orang-orang pada saat itu kalau mendengarkan omongan kami itu selamat, berhasil menyelamatkan uangnya gitu. Banyak sekali. Dan sekarang orang-orang yang ngeyel kemarin itu akhirnya begini nih. Apakah kalian masih mau ngeyel 2 kali, 3 kali? Coba. Ya kembali lagi, itu bukan urusan kami. Itu bukan urusan gue juga gitu. Rugi ya rugi di lu, bukan rugi di gua gitu. Jadi nggak ada kepentingan gua juga di situ. Tapi kalau memang Anda merasa Anda ingin menyelamatkan diri, apakah sekarang ini terlambat? Tentu tidak. Anda bisa sekarang ini Anda masih bisa tuh melakukan tindakan untuk menyelamatkan uang Anda. Dan ini adalah the last chance gitu. Kesempatan terakhir Anda untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Anda. Ya, the last chance. Ingat, kalau nanti setelah kejadian uang Anda tidak akan kembali, Anda nggak akan ada lagi kesempatan terakhir untuk Anda bisa menyelamatkan uang Anda tuh. Nggak ada lagi. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? The last chance. Dengarkan omongan kami, dengarkan omongan gua, dengarkan omongan Roy Sakti, dengarkan omongan Chandra Teja, dengarkan omongan Abraham, dengarkan omongan para influencer yang menentang robot trading ilegal dan menentang skema Ponzi. Dengarkan, laporkan. Anda harus ambil tindakan, laporkan kejadian, kerugian Anda, kronologi Anda, laporkan upline Anda, laporkan pimpinan daripada robot trading yang dimaksud. Serahkan kepada pihak penyidik, serahkan kepada pihak polisi. Kalau nantinya memang benar si perusahaan robot trading ini benar, percaya sama gua, meskipun Anda laporkan, uang Anda tetap akan kembali. Kalau benar. Kalau tidak benar pun Anda tidak laporkan, Anda gini ya, kalaupun tidak benar, lalu Anda merasa kalau dilaporkan uang Anda tidak kembali, pertanyaan gua, apakah kalau Anda tidak melaporkan uang Anda akan kembali? Ingat, apapun mereka itu orang yang benar, perusahaan ini benar apa tidak, apapun tindakan Anda, hanya bisa dibuktikan ketika Anda melakukan tindakan hukum. Ingat ya, gua akan ulangin, apapun jenisnya perusahaan mereka, mau itu adalah perusahaan yang benar atau perusahaan yang tidak benar, ya Anda hanya bisa membuktikan itu lewat daripada tindakan hukum, lewat laporan polisi. Oke, contoh, salah satu perusahaan misalnya robot trading ilegal ini, Anda adalah membernya, Anda tidak akan laporkan, Anda tidak mau laporkan karena Anda merasa takut gitu, uang Anda tidak kembali. Apakah dengan Anda tidak melapor, lalu Anda berdiam diri, menunggu withdraw, tapi tidak bisa terjadi? Tidak terjadi?
apakah Anda akan tetap menunggu? Anda akan menunggu sampai kapan? Coba, ya kan? Nah, kalau Anda melakukan laporan polisi, kita bisa berharap bahwa mereka itu minta damai itu. Mereka minta damai sehingga mereka akan mengembalikan uang Anda. Ada tahap di sana. Ya kan? Sehingga bisa dilakukan restoratif justice di sana. Sehingga uang Anda kembali. Atau mungkin ketika Anda lakukan laporan polisi, mereka tidak minta damai pun, tapi prosesnya ini berlanjut. Maka sebagai pelapor, sebagai pihak yang dirugikan, ketika mereka dilaporkan atas tindak pidana pencucian uang, di mana dasar atau ya base lah ya, dasar pidananya adalah 378, 372, yaitu penipuan dan penggelapan begitu ya. Kalau seandainya Anda adalah korban, maka apa yang menjadi milik Anda akan kembali. Kalau sudah ada tindak pidana pencucian uang di sana, maka seluruh uang atau aset mereka akan dilakukan penyitaan. Lalu pada saat putusan pengadilan, maka uang Anda akan dikembalikan. Karena itu biasa putusan pengadilannya begitu, dikembalikan kepada korban begitu. Artinya ada proses yang Anda lakukan dan punya hasil gitu. Ada tindakan yang Anda lakukan dan punya hasil. Nah, kalau lain ceritanya ketika Anda berdiam diri, Anda berharap regulasinya muncul, ya sampai detik ini juga regulasi tidak muncul. Atau mungkin tahun depan baru muncul. Tapi apakah uang Anda akan kembali juga tahun depan? Itu juga belum ada yang bisa menjamin. Ingat, jika sebuah kejadian lah ya, kejadian pidana ini semakin diulur, maka semakin besar peluang pelaku pidana untuk menyelamatkan dirinya, dan semakin besar peluang Anda rugi gitu. Semakin besar potensi Anda mengalami kerugian. Itu aja tuh. Itu konsep daripada hukum pidana. Tapi kalau memang Anda merasa bahwa jalan Anda sudah benar, ya silakan, itu pilihan Anda. Anda mau khawatir, ragu-ragu, ya itu urusan Anda. Tapi saya sudah mencoba dengan sedemikian rupa melakukan edukasi kepada Anda begitu. Sekali lagi, gue tidak ada kepentingan apapun, dan gue tidak juga mendapatkan apa-apa kalau Anda melakukan laporan polisi lalu Anda kembali, juga nggak ada urusan sama gue. Itu uang Anda gitu. Tapi gue hanya ingin membuka pikiran Anda supaya Anda itu lebih jelas, lebih paham begitu, bahwa ya sebenarnya yang Anda lihat sekarang ini adalah semu gitu. Robot trading ini hanya berupaya untuk meninabobokan Anda begitu. Robot trading ilegal ini hanya berupaya untuk meninabobokan para membernya begitu. Itu aja. Kembali lagi, segala pilihan ada di tangan Anda. Anda mau ikuti silakan, Anda tidak mau ikuti ya sudah, tidak ada masalah. Anda terima nasib itu sendiri. Oke, itu aja yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen. Dan jangan lupa juga untuk di share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.